Hari ini aku bakal bahas Kimi no Nawa atau bahasa Inggrisnya Your Name. Cerita bermula dari MC cewek bernama Mitsuha Miyamizu yang lagi tidur terus tiba-tiba ada scene ini. Terus dia ngeremas itunya sendiri. Adanya datang nyuruh sarapan, habis itu dia telanjang. Dia sarapan tapi mereka pada bingung karena Mitsuha kelihatan beda hari ini. Terus ada pengumuman yang tapinya langsung diingetin dia dan sekilas ada berita komet. Mitsuha berangkat sekolah gak sengaja pas-pasan sama temen dia yang namanya Katsuhiko Teshigawara sama Sayaka Natori. Di tengah jalan mereka bertiga ketemu calon bupati wilayah situ alias bapaknya si Mitsuha yang lagi pidato. Terus pas di kelas ketemu tulisan di bukunya yang artinya ini. Termasuk hal yang janggal, tapi ada yang lebih janggal lagi, yaitu kemarin Mitsuha kerasukan sosok cowok. Jelas semakin bingung dia, soalnya dia gak ingat kejadian kemarin sama sekali. Terus mereka pulang bareng. Pas sudah sampai di rumahnya, mereka bikin semacam kain. Koreksi kalau salah ya. Terus Katsuhiko yang lagi di rumahnya ngeliat dari kejauhan langsung datang jir. Sua sama adiknya lagi ritual buat dewanya, yaitu bikin sake dari nasi, terus dikunyah, habis itu dimuntahkan lagi. Serius, dewa suka sama ginian? Ritualnya selesai, mereka berdua turun dari kuilnya, terus si Mitsuha bilang gini. Keinginanmu akan segera terwujud, Bung. Paginya dia bangun di tubuh cowok yang namanya Taki Tachibana. Hehe, punya orang jangan pegang woi. Terus dia berangkat sekolah. BTW lokasi dia itu sekarang di Tokyo. Karena dia cuma cewek pedesaan yang tiba-tiba masuk ke tubuh cowok Tokyo, jelas bikin dia kesasar. Terus di sekolahnya mereka pada nongkrong. Yap, si Taki udah kayak boti banget. Pulangnya mereka ke kafe. Aduh, harganya mahal banget. Gak apa-apa deh, mumpung cuman mimpi. Lu yakin ini mimpi? Ternyata si Taki punya kerja sambilan sebagai pelayan restoran Italia. Terus ada om-om brengsek yang komplain kalau makanannya ada tusuk gigi. Polosnya dia ngejawab, Sorry mas, tapi di sini nggak sediain tusuk gigi. sebelum omnya bikin onar, ada yang cover yaitu Okudera atau senpainya si Taki. Omnya ngeluarin cutter. Pas udah jam tutup, baru ngeh kalau roknya si Okudera dirobek sama mereka. Udah kagak mau bayar, cabul pula. Jadi si Taki inisiatif ke tempat sepi terus. Buka celananya bentar. Cabul. Gages, dia cuma mau ngejahitin kok. Pulangnya dia masih ngira kalau semuanya cuma mimpi. Jadi dia nulis diary-nya di HP-nya Taki. Isengnya juga dia nulis nama dia di tangan Taki. Dan keesokan harinya, Mitsuha anjing. Terus langsung ke sekolahnya. Taki hari ini gak ikut ke kafe dulu. あいつ今日は普通だな。昨日はなんか可愛かった。 Yo, what the fuck? Ketik satu untuk Taki fanboy. Pas sudah sampai di tempat kerja malah dihadang para karyawan karbit yang gak terima. Si Taki deket-deket sama Kak Ukudera. Balik ke Mitsuha, sekarang tangan dia penuh coretan. Dan pas dilihat buku catatannya isinya tulisan si Taki jir. Jadi apakah selama ini Mitsuha sama Taki saling bertukar tubuh? Anjay, keren banget editan gua. Sekarang mereka berdua sudah sadar apa yang telah terjadi. Taki adalah seorang siswa SMA yang seumuran dengan Mitsuha, sedangkan Mitsuha adalah seorang gadis yang tinggal di pedesaan. Sekitar 2-3 minggu sekali. Pemicunya adalah saat tidur, penyebabnya masih misteri. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat aturan untuk menjaga kehidupan masing-masing. Sejak saat itu kami sepakat meninggalkan catatan di HP masing-masing. Walau begitu, paginya Taki bangun di tubuh Mitsuha. Kali ini gak deh. You stupid Lah kok pakai baju seragam? Ternyata mereka mau ke kuil dekat gunung. Mereka pun sampai di tempatnya namanya Badan Kuil Miyamizu. Tujuan mereka buat ngasih kuci kamikaze alias sake yang dibikin Mitsuha tadi. Terus mereka pulang, namun pas sampai di danau gede, neneknya bilang, Mitsuha, あんた今夢を見とるな。
涙。なんで。 Pasti Taki buka HP-nya. Ngedet. Tahu lah ya perbuatan siapa itu. Taki pun sampai ketemu sama Kak Okudera, balik ke Mitsuha tapi あれ私 balik lagi ke Taki yang ngeditnya kacau banget pas ngeliat foto danau yang ada di desa Mitsuha. Taki yang ngecoba ngebujuk Kak Okudera malah keburu ilfil Okuderanya. Dia yang galau mutusin buat nelpon Mitsuha tapi Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. malamnya Mitsuha pakai yukata plus short hair, ngajak teman-temannya buat ngeliat komet yang pecah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Dan mulai saat itu, Taki dan Mitsuha tidak bertukar tubuh lagi. Hingga Taki kuliah, ia dihantui dengan rasa kesepian, terus-menerus menggambar dan mencari tentang objek yang ia lihat sewaktu di tubuh Mitsuha. Tiba saatnya untuk mencari semuanya sambil ditemani Okudera sama Tsukasa. Tar, kok Tsukasa ikut? Mereka pun nyari tempatnya pakai petunjuk yang ada sambil nanya warga sekitar. Scene ini mirip banget sama kerja kelompok yang kerja satu doang, tapi hasilnya pada nihil. Ya udah mending makan ramen. Gak sengaja pemilik toko yang lihat gambarnya Taki, dia ngasih tahu nama tempatnya yaitu Itomori. Pas sudah sampai ke sana, mereka pun debat karena ya kali desa yang udah hancur 3 tahun lalu ada orangnya. Taki pun mau nunjukin buktinya tapi malamnya Taki ngecari artikel tentang Itomari termasuk nama korban dari kometnya. Salah satunya adalah Mitsuha Miyamizu. Mereka nginep di penginapan. Si Okudera notice sama anyaman yang dipakai Taki. Taki bilang dia dapat dari seseorang tapi dia lupa sama siapa. Paginya dia OTW ke suatu tempat diantar sama Om Ramen tadi. Taki sampai ke badan kuil Miyamizu, dia masuk terus minum sakenya, berharap dia bisa dikasih kesempatan kedua. Nothing, gak terjadi apa-apa. 彗星。 Dan sekilas Taki ngelihat kehidupan Mitsuha dari lahir. Di sini kita juga tahu kalau Mitsuha piatu dan bapaknya ogah ngurus kuil Miyamizunya. Terus Taki bangun di tubuh Mitsuha sambil mengungkapkan rasa rindunya. お姉ちゃんまたおっぱい妹だ。 お姉ちゃん Ngeri-ngeri, ngeri banget. Dia ngeliat berita tentang komet yang akan jatuh malam ini. Terus neneknya sadar kalau Mitsuha bukan Mitsuha. Hampir panik, tapi neneknya juga cerita kalau di waktu beliau muda pernah ngalamin mimpi aneh kayak Mitsuha. Ntar, berarti ini semacam kutukan dari keluarga Miyamizu.
Sekarang Mitsuha adik kakak mau bikin rencana evakuasi Baskara Putra. Tugas-tugas mereka yaitu bikin pengumuman peringatan untuk warga sekitar. Alibi peringatannya mereka bakal ngebom PLN supaya desa Etomori dan lain mati lampu. Malah jadi kriminal cuk. Mitsuha laporan ke bapaknya sendiri tapi malah dikira gila. Bacot lu tua bangka. Makin curiga bapaknya kalau dia itu bukan Mitsuha. Pulangnya dia ketemu teman-temannya terus langsung rampas sepedanya si Tesi. Soal rencananya tadi bakal diurus sama mereka, sedangkan dia mau ke suatu tempat. Mitsuha bangun di tubuh Taki. Pas dia naik ke bukitnya, dia ngeliat desanya 3 tahun kemudian. Dan sedikit flashback 3 tahun lalu Mitsuha berencana bertemu langsung dengan Taki. Namun pada saat itu Taki belum mengenal dia. Alhasil Mitsuha memberikan anyamannya yang terdekat di kepalanya. Akhirnya si Mitsuha sampai ke kuilnya. Somehow suaranya bisa kedengeran anjir, padahal beda timeline. Mereka pas-pasan tapi gak ngeliat satu sama lain. Sampai awan menutupi sinar matahari dan... Kataware doki da. Mitsuha. Taki-kun. Taki-kun. Taki-kunがいる。Taki-kun. Aku mau nanya, mereka masuk timeline mana? Mereka balik ke badan masing-masing, terus Mitsuha ngomong baka hentai. Moshi moshi baka arigato sharingan narasengan. Seno demo sonnan jatta me cho komento yoremo anata wa omae wa hontou ni daisuki. Ohayo. Mentornya makin deket si Taki ngede buat nulis nama dia di tangan Mitsuha supaya Mitsuha ingat nama dia. Pas gantian, Mitsuha. Taki nyoba nyebut nama Mitsuha biar inget tapi ujung-ujungnya dia lupa. Di timeline lain, Mitsuha sama Tesi ngebom gardu listrik sedangkan Sayaka ngumumin buat evakuasi warganya. Karena gak mungkin sempet si Tesi nyuruh ngeyakinin bapaknya lagi. Tapi Sayaka sama Tesi udah keciduk duluan dan kometnya beneran pecah. Sedangkan Mitsuha lagi guling-guling. Terus dia ngeliat apa yang ditulis Taki tadi. Si anjing malah confess. Terus dia langsung otw ke bapaknya. Abis tuh semuanya kembali normal tanpa Taki dan Mitsuha ingat satu sama lain, tapi Taki ngerasa kehilangan seseorang yang dia gak tahu namanya. Beberapa hari berlalu terus menerus sampai gak sengaja mereka pas-pasan tapi pada pura-pura gak kenal. Tapi Taki nurunin egonya. Ore, kimi o doko ka de
私も君の名前はSatu kata buat gue, capek. BTW makasih buat Yalvo yang udah ngisi suara Mitsuha. Thank you so much. Aku bakal kasih kritik buat movie ini. Salah satunya timeline. Mungkin timelinenya bagi orang awam itu sedikit berantakan. Tapi kalau dari segi animasi udah bagus banget. Jadi karena ini pertama kali aku bahas anime sampai tamat, bakal ku kasih rating 7,9 per 10. Kalau aja timelinenya agak jelas mungkin bakal aku tinggiin lagi. Langsung aja ke pemenang komentar di video sebelumnya adalah